Dari kamu bukan model feminisasi, kamu sendiri kelahi belum ahli pandang orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Askal Askia, nomor NIM 22402075 di Prodi Perbankan Syariah kelas 2B. Baik, yang saya hormati Bapak Ali Nur Rafiq selaku pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Baik, video ini untuk melengkapi tugas UTS Pendidikan Kewarganegaraan yang mempresentasikan materi dari mulai materi 1 sampai materi 6. Baik, untuk selanjutnya yaitu materi pertama tentang negara dan sistem ideologi. Ini akan membahas pengertian negara, sistem negara, ideologi negara, dan sistem pemerintahan dan ideologi negara Republik Indonesia. Yang pertama yakni pengertian negara. Negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya, setiap warga masyarakat menjadi anggota dari suatu negara dan harus tunduk pada kekuasaan negara. Secara etimologis, istilah negara merupakan terjemahan dari kata-kata asing, state atau bahasa Inggris, staat atau bahasa Belanda dan Jerman, dan etat atau bahasa Perancis. Kata stat dan etat diambil dari bahasa lain statum dan status yang berarti keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap. Dan secara terminologi, negara adalah suatu organisasi dari kelompok atau beberapa kelompok manusia yang mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup dalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintah yang berdaulat. Yang selanjutnya adalah sistem negara. Sistem negara terdiri dari beberapa sistem seperti sistem pemerintahan dan sistem administrasi negara. Sistem pemerintahan mengemukakan 3 varian. Yang pertama, sistem pemerintahan parlementer. Yang kedua, sistem pemerintahan presidensial. Yang ketiga, sistem pemerintahan campuran. Sedangkan sistem administrasi negara secara singkat membahas tentang administrasi negara Indonesia sebagai suatu sistem mengenai sistem penyelenggaraan pemerintahan dan negara yang di dalamnya membahas tentang koordinasi dan hubungan kerja dalam pemerintahan negara. Yang selanjutnya, ideologi negara. Ideologi menjadi suatu konsep yang fundamental dan aktual dalam sebuah negara. Ideologi bersifat aktual menunjukkan bahwa kajian-kajian ideologi tidak pernah usang dan ketinggalan zaman. Sebagai suatu sistem pemikiran, ideologi dapat dibedakan menjadi ideologi tertutup dan terbuka. Yang pertama, ideologi tertutup. Ciri khas ideologi tertutup yaitu ideologi yang dianggap sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, melainkan harus diterima sebagai sesuatu yang jadi dan harus dipatuhi. Selanjutnya, ideologi terbuka. Ideologi terbuka ialah bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri. Yang selanjutnya, sistem pemerintahan dan ideologi negara Republik Indonesia. Sistem pemerintahan Indonesia pada garis besarnya sistem pemerintahan yang dilakukan pada negara-negara demokrasi menganut sistem parlementer atau sistem presidensial ataupun bentuk variasi yang disebabkan situasi dan kondisi yang berbeda sehingga melahirkan bentuk-bentuk semua atau kuasi, misalnya kuasi parlementer atau kuasi presidensial. Suatu sistem pemerintahan disebut sistem pemerintahan parlementer apabila eksekutif atau pemegang kekuasaan eksekutif secara langsung bertanggung jawab kepada badan legislatif atau pemegang kekuasaan legislatif. Baik, itu untuk materi pertama tentang negara atau sistem dan ideologi. Selanjutnya, lanjut
Baik, maaf untuk selanjutnya yakni bab 2 mengenai Pancasila. Di bab 2 Pancasila ini akan membahas tentang sejarah Pancasila, pengertian Pancasila, fungsi Pancasila, dan pengamalan Pancasila. Yang pertama yakni sejarah Pancasila. Sejarah Pancasila berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik. Saat itu mereka berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal-hal yang terkait kemerdekaan. Pada 1 Maret 1945 dibentuklah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa disebut BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Chosakai dan ditunjuklah ketuanya yaitu Dr. Kanjeng Raden Tumenggung atau KRT Rajiman Wedioningrat. Sidang pertamanya di tanggal 29 Mei 1945 diadakan di gedung Cho Sangi In yang sekarang menjadi Gedung Pancasila. Para anggota membahas mengenai tema dasar negara dalam upaya merumuskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang resmi. Terdapat usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia 5 dasar oleh Muhammad Yamin adalah sebagai berikut. Yang pertama, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri keutuhan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sidang berjalan sekitar 5 hari, kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia, yang akhir dinamai Pancasila. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yakni kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, yang kedua, kemanusiaan atau internasionalisme, yang ketiga, mufakat dan demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, yang terakhir, keutuhan yang berkebudayaan. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka dibentuklah sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9. Anggota Panitia 9 ini terdiri dari tokoh-tokoh berikut. Yang pertama Soekarno, Muhammad Hatta, Abikwono Cokrosujoso, Agus Salim, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Aramis, dan Ahmad Subarjo. Yang selanjutnya yakni pengertian Pancasila. Pengertian Pancasila secara etimologi. Secara etimologi, kata Pancasila berasal dari Pancasila yang memiliki arti secara harfiah dasar yang memiliki 5 unsur kata Pancasila. Mula-mula terdapat pada keputusan Buddha di India. Selanjutnya, pengertian Pancasila secara historis. Pembahasan historis Pancasila dibatasi dan pada tinjauan terhadap perkembangan rumusan Pancasila sejak tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan keluarnya Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 1968. Pembatasan ini didasarkan pada 2 pengandaian, yakni yang pertama telaah tentang dasar negara Indonesia merdeka baru dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 saat dilaksanakan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan tersebut. Kerancuan pendapat tentang rumusan Pancasila dapat dianggap tidak ada lagi. Nah, selanjutnya yakni fungsi Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup dan juga dasar negara Republik Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila-sila Pancasila merupakan arahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan selanjutnya pengamalan Pancasila. Pada ketetapan MPR nomor 1 MPR 1978 dinyatakan pula bahwa pengamalan Pancasila itu dapat juga dinamakan sebagai Ex Prasetya Pancakarsa yang memberi petunjuk yang jelas wujud pengamalan kelima sila dari Pancasila itu sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang selanjutnya ialah
korelasi Pancasila dengan agama. Begitu pentingnya memantapkan kedudukan Pancasila, maka Pancasila pun mengisyaratkan bahwa kesadaran akan adanya Tuhan memiliki semua orang berbagai agama. Tuhan menurut terminologi Pancasila adalah Tuhan yang Maha Esa, yang tak terbagi, yang maknanya sejalan dengan agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan bahkan juga animisme. Baik, itu mungkin penjelasan bab 2 tentang Pancasila. Yang selanjutnya adalah bab 3, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin selanjutnya yakni dari materi keempat yang berjudul NKRI dan Bahaya Radikalisme dan Terorisme. Yang pertama, radikalisme. Kata radikalisme terdiri dari dua kata, yaitu radikal dan isme. Radikal bisa dimaknai atau mempunyai makna sebagai ekstrim atau fanatik. Sedangkan kata isme mengarah pada makna suatu paham atau ideologi. Jadi dapat disimpulkan bahwa radikalisme adalah doktrin atau praktik yang diterapkan oleh penganut paham radikal atau paham ekstern yang berusaha mengubah tatanan sosial yang ada di masyarakat. Yang selanjutnya, terorisme. Terorisme dikenal masyarakat sebagai hal yang menakutkan atau memiliki makna menakut-nakuti. Kata tersebut berasal dari bahasa Latin terre atau yang berarti gemetaran dan detere yang berarti takut. Dalam bidang politik, terorisme memiliki pengertian yaitu hal yang terkait dengan tindakan pengacau dalam masyarakat untuk mencapai tujuan Konvensi PBB tahun 1937. Mendefinisikan terorisme sebagai segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu, kelompok orang, atau masyarakat lain. Yang selanjutnya ketiga yakni ciri atau karakteristik radikalisme dan terorisme. Yang pertama, radikalisme adapun ciri-ciri radikalisme sebagai berikut. Yang A, mempunyai ideologi suka mengkafirkan karena perbedaan pendapat. Yang B, selalu menganggap bahwa paham dan cara mereka sendiri yang paling benar. Sedangkan paham dan cara berseberangan dengan mainstream arus umum. Yang C, mempunyai sikap yang berseberangan dengan mainstream arus umum, terutama pemerintah. Yang D, selalu bersemangat untuk mengkoreksi, menolak, bahkan melawan orang lain yang tidak sepaham. Yang E, kaum radikalisme dan terorisme memberikan cara-cara kekerasan untuk mengkoreksi orang lain. Yang F, ingin mendirikan negara di sebuah negara. Yang G, ingin mengganti ideologi dasar negara atau haluan negara. Yang selanjutnya, terorisme mempunyai beberapa ciri yang mendasar, yaitu kegiatan yang dilakukan menggunakan cara kekerasan atau seperti pengeboman, penyanderaan, dan lain-lain. Sasaran mereka adalah objek vital atau tempat-tempat umum seperti pusat perbelanjaan, stasiun, bandara, dan lain-lain. Adapun ciri-ciri terorisme terdapat pada pasal 6 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berbunyi suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal. Dengan secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. Baik, untuk selanjutnya Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika secara harfiah kata Bhinneka Tunggal Ika berasal dari Jawa kuno. Bhinneka Tunggal Ika memiliki banyak arti yang berbeda, namun tetap sama.
Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara Indonesia dan ditulis dengan lambang Garuda Pancasila. Konsep Bhinneka Tunggal Ika sendiri dengan lambang Garuda Pancasila. Konsep Bhinneka Tunggal Ika sendiri diambil dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular yang hidup di Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14 Masehi. Secara etimologis, kata Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang jika dibagi menjadi dua, Bhinneka artinya macam-macam atau ragam, Tunggal adalah satu dan Ika adalah itu. Sedangkan makna Bhinneka Tunggal Ika berbeda tetapi tetap sama. Artinya, dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia, mereka mengaku realitas negara majemuk atau suku, bahasa, agama, ras, golongan, dan lain-lain bersatu. Ada beberapa prinsip kerukunan antar keberagaman sebagai bagian dari Bhinneka Tunggal Ika. Di antaranya yang pertama, kesetaraan. Kesetaraan berarti bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki derajat atau lokasi yang sama, level atau posisi berasal dari gagasan bahwa semua manusia diciptakan sama dengan identitas yang beragam dan multikultural membangun interaksi dan relasi Indonesia akan setara. Yang selanjutnya B, saling pengertian. Pengetahuan adalah refleksi dan persepsi fakta nyata. Hidup tidak selalu sama dan tidak pernah sempurna. Di dalam memiliki ketulusan, itikat baik dan tekad untuk mengakui kekurangan sementara pada saat yang sama menghargai kekuatan diri sendiri dan orang lain. Merangkul adalah hasil dari rasa hormat. Dengan hormat, Anda bisa memahami dan menerima perbedaan sebagai warna kehidupan. Yang selanjutnya adalah toleransi. Toleransi adalah bertahan, bersabar, membiarkan orang pergi berpikir secara berbeda dan terbuka untuk orang yang memiliki pendapat berbeda. Yang selanjutnya yakni kerjasama. Prinsip kerjasama antara negara dan negara pada dasarnya merupakan perwujudan dari bentuk-bentuk kerjasama dalam bidang-bidang tertentu. Yang institusionalisasi ini melibatkan semua orang dan setiap organisasi dalam kerjasama juga akan menghormati dan mematuhi peraturan yang berlaku. Pekerjaan dalam berbagai bidang kehidupan termasuk agama, masyarakat, politik, ekonomi, dan pertahanan. Baik, itu mungkin untuk materi ketiga. Yang selanjutnya yakni bab 5 konstitusi dan macam-macam perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama, pengertian konstitusi. Istilah konstitusi negara berasal dari bahasa Prancis constituer yang berarti membentuk, yang pemakaiannya berkaitan dengan pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Sedangkan istilah Undang-Undang Dasar merupakan terjemahan istilah bahasa Belanda Grondwet. Perkataan wet diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia undang-undang dan grond berarti tanah atau dasar. Bagi para sarjana ilmu politik, istilah konstitusi memiliki arti yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Yang selanjutnya, sejarah Undang-Undang Dasar 1945. Dalam prospektif historis, membicarakan Undang-Undang Dasar 1945 tidak terlepas dari proses perumusan dasar negara yang dalam hal ini diawali dengan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Zumbi Dosakai pada tanggal 29 April 1945. Badan ini baru diresmikan sebulan kemudian di Jakarta pada tanggal 28 Mei 1945 oleh Saiko Siglan dan Gun Seikan. Dalam sambutan peresmiannya, Saiko Siglan menjelaskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah suatu kebulatan nyata akan tujuan Perang Suci Dai Nippon. Ditegaskannya lagi usaha mendirikan negara merdeka bukanlah usaha yang mudah.
Untuk itu perlu diadakan penelitian yang seksama terutama mengenai pembelaan negara. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disingkat dengan BPUPKI yang selanjutnya disebut Badan Penyelidik ini beranggotakan 62 orang. Pada sidang yang pertama, Ketua BPUPKI Dr. Rajeman Widyoningrat meminta agar para anggota agar menyampaikan pandangan-pandangannya tentang dasar-dasar negara setelah Indonesia didirikan. Mungkin itu materi dari macam-macam perundang-undangan di Indonesia. Yang selanjutnya ialah materi ke-6. Untuk materi ke-6 ini membahas tentang identitas nasional. Pengertian identitas nasional. Istilah identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas secara harfiah berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan kata nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar, yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, bahasa, maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Istilah identitas nasional atau identitas bangsa melahirkan tindakan-tindakan kelompok yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk organisasi atau pergerakan-pergerakan yang diberi atribut-atribut nasional. Menurut kami, identitas nasional dapat diartikan sebagai jati diri nasional atau kepribadian nasional. Sedangkan menurut Kailan, istilah identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Selanjutnya, menurut Kailan bahwa identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan satu bangsa. Dengan ciri-ciri khas dengan ciri-ciri yang khas tadi, suatu bangsa dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Nilai-nilai budaya yang berada dalam sebagian besar masyarakat dalam satu negara dan tercermin di dalam identitas nasional. Perjuangan yang sama adalah mengusir penjajah. Inilah yang meleburkan perbedaan agama, suku, bahasa, daerah, dan sebagainya. Perasaan senasib ini mendorong tumbuhnya kesadaran bahwa kita memang memiliki banyak perbedaan. Tetapi perbedaan itu tidak menutup kenyataan bahwa memiliki kesamaan sejarah dan melawan penjajah. Pengalaman sejarah inilah yang dapat menumbuhkan kesadaran kebangsaan, kemudian melahirkan identitas nasional. Namun demikian, globalisasi yang menyatukan dunia membawa dampak yang cukup serius. Misalnya, menurunnya semangat kebangsaan dan kecintaan terhadap tanah air yang ditunjukkan oleh gejala seperti kenakalan remaja yang membabi buta, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Bahkan, perilaku generasi muda yang lebih mengikuti budaya negara lain yang terkadang bertentangan dengan nilai Pancasila. Nah, selanjutnya faktor-faktor pembentukan identitas nasional. Proses pembentukan bangsa negara membutuhkan identitas untuk menyatukan sebuah masyarakat bangsa yang bersangkutan. Faktor-faktor yang dipikirkan menjadi identitas bersama satu bangsa menurut Ramlan Subakti meliputi primordial, sakral, tokoh, kesediaan bersatu dalam perbedaan, sejarah, kelembagaan. Lembaga-lembaga pemerintah dan politik, lembaga-lembaga itu seperti birokrasi, angkatan bersenjata, pengadilan, dan partai politik. Lembaga-lembaga itu melayani dan mempertemukan warga tanpa membedakan asal-usul dan golongannya dalam masyarakat. Kerja dan perilaku lembaga politik dapat mempersatukan orang sebagai satu bangsa. Pendapat lain dikemukakan Kailan bahwa identitas nasional karena dua faktor, yaitu yang pertama faktor objektif, seperti geografis, ekologis, demografi. Yang kedua, faktor subjektif, seperti historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Tugas mempresentasikan materi 1 sampai 6. Jika ada salahnya, mohon maaf. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.